Hai guys, breaking news. Grayscale baru saja memenangkan kasus dengan SEC di pengadilan dan ini membuat harga Bitcoin langsung naik. Kita akan lihat apa isi daripada keputusan pengadilan tersebut dan analisa prediksi harga Bitcoin selanjutnya. Indeks mata uang dolar, ETH Bitcoin, Bitcoin Dominance. Ada lagi berita bagus dari Hong Kong, kemudian berita bagus lagi dari Elon Musk X yang sudah menyelesaikan satu tahap lebih jauh lagi untuk pembayaran kripto di platform X. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental technical on-chain analysis. Klik like, subscribe untuk mendukung channel saya. Dan bagi teman-teman yang belum memiliki BitGet, teman-teman bisa sign up menggunakan link saya yang ada di deskripsi, di mana BitGet ini adalah platform copy trading terbesar. Di sana kita bisa trading futures dan ada spot trading juga. Dan ada berbagai koin-koin yang mungkin tidak bisa kita dapatkan di exchange utama yang sering kita gunakan. Ada banyak kompetisi dan bonus yang bisa kita dapatkan ketika kita menggunakan platform BitGet ini, dan BitGet juga bekerja sama dengan Messi, pemain sepak bola terbaik di dunia. Jadi teman-teman bisa gunakan link yang ada di deskripsi sebagai salah satu wujud untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk artikel di mana Grayscale ini baru saja memenangkan kasus di pengadilan. Dan apa artinya ini untuk spot Bitcoin ETF? Di mana awalnya itu SEC menyangkal tidak setuju kalau Bitcoin Trust-nya Grayscale yaitu GBTC ini dikonversikan menjadi ETF. Nah, mereka tidak setuju akan hal ini. Mereka menahan, mereka tidak memberikan jalan yang lancar kepada Grayscale, tetapi malah menyusahkan mereka. Nah, ini pengadilan sudah memutuskan berita besar ini, di mana mereka setuju dengan petisi Grayscale. Penolakan proposal Grayscale ini itu tampaknya sewenang-wenang, jadi sesukanya SEC, dan berubah-ubah, tidak konsisten, karena komisi SEC ini itu gagal untuk menjelaskan perbedaan perlakuan terhadap produk-produk yang serupa. Jadi kenapa produk yang ini, yang punya Grayscale ini, itu diberikan perlakuan yang berbeda. Nah, SEC tidak bisa menjelaskan itu dengan jelas, tentu saja karena SEC ingin menekan perusahaan-perusahaan kripto. Pengadilan membuat keputusan yang benar, maka pengadilan itu menerima petisi Grayscale dan mengosongkan order atau proposal daripada SEC ya. Ini merupakan kemenangan yang besar dan ini membuat kita semakin dekat dengan spot Bitcoin ETF karena SEC bisa ditaklukkan di tahapan ini. Sampai sekarang, SEC itu sudah menolak berbagai proposal untuk spot Bitcoin ETF yang ada di Amerika dan masih ada beberapa aplikasi itu yang harus direview. Beberapanya adalah BlackRock, ARK Invest, Bitwise, FunEgg, WisdomTree, Invesco, Galaxy Digital, Fidelity, dan Valkyrie. Jadi ini banyak sekali yang memasukkan proposal spot Bitcoin ETF. Ini bukan satu atau dua, tetapi sekitar 10. Ini menunjukkan kalau Bitcoin itu adalah aset masa depan yang pasti bisa memberikan money flow yang lebih besar kepada industri kripto. Deadline terakhir adalah bulan Maret tahun depan ya teman-teman. Jadi kita bisa mendapatkan keputusan ini paling akhir itu Maret 2024. Dan paling cepat itu adalah di awal September nanti, tanggal 1 atau tanggal 3 atau 4 kalau tidak salah, itu harus ada deadline yang SEC harus jawab. Tetapi ada probabilitas untuk ditunda lagi. SEC akan mereview untuk kasus ini dan menentukan apa yang menjadi langkah mereka selanjutnya. Kata CEO daripada ETC Group ini, spot Bitcoin ETF akan segera bisa beroperasi di Amerika Serikat. Jadi orang-orang itu makin percaya diri kalau spot Bitcoin ETF itu akan diterima. Apalagi ini ada BlackRock ya teman-teman. Masa ditolak ya? Ada juga berbagai fund manager yang lainnya. Kan lucu kalau misalnya ini ditolak semuanya ya. Ada apa sebenarnya kalau misalnya ini ditolak semuanya? Maka kita bisa nilai kalau peluang untuk di-approve-nya spot Bitcoin ETF itu akan besar ke depannya. Memang kita tidak tahu kapan, kita tidak bisa menebaknya karena ini tergantung orangnya. Tetapi kita bisa tahu dengan percaya diri, dengan yakin kalau spot Bitcoin ETF akan diterima. Sehingga sangat bijak sekali kalau misalnya kita melakukan DCA untuk Bitcoin dan koin-koin yang fundamentalnya kuat.
Tidak hanya ada berita baik Grayscale terhadap SEC, tetapi ada juga dari perusahaan Barry Silbert yang lain, yaitu DCG itu telah mencapai keputusan dengan kreditor Genesis, di mana orang-orang yang invest di Gemini Earn, yaitu exchange Amerika, yang ada fitur di mana kamu bisa masukin kripto, bisa dapat untung dari sana, bisa dapat bunganya. Kabar baik buat mereka, kreditor yang berhak menerima uang tersebut karena uang tersebut nyangkut di sini, itu bisa ada recovery sampai kepada 90% ya, daripada tidak dapat sama sekali. Menurut saya ini adalah angka yang cukup wajar, karena perusahaan-perusahaan juga mengalami kerugian yang cukup banyak, apalagi ada banyak keterkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah collapse sebelumnya seperti Terra Luna, FTX, BlockFi, Voyager, Celsius, banyak sekali. Maka recovery sampai kepada 90% ini menurut saya adalah berita bagus juga ya. Dan ini itu membuat harga Bitcoin itu langsung naik dengan candle 1 jam yang sangat kuat sekali. Kita akan lihat untuk time frame daily-nya dulu. Dari 26.000 dia bisa naik sampai ke 28.000 dan close ini pas berada di Fibonacci 50 daripada swing high dan swing low yang ada di sini. Jadi close-nya itu pas di Fibonacci 50, meskipun dia ada lewat sedikit, hampir mencapai 61,8-nya, dan sekarang itu ada retracement. RSI ini berubah menjadi ke area bullish, yaitu di atas 50 dengan MACD-nya yang sudah terjadi bullish crossover seperti yang saya sebutkan kemarin. Dan dari minggu lalu juga saya menyebutkan kalau berita Grayscale SEC ini bisa menjadi katalis harga dan terbukti ternyata kemarin itu muncul beritanya harga Bitcoin bisa naik. Kemudian kita harus melihat untuk di time frame yang lebih kecilnya apakah biasanya pasti akan terjadi retracement terlebih dahulu dan ini maksimal retracement-nya itu di Fibonacci 50 biasanya itu ke 38,2 untuk melihat apakah bisa ada kelanjutan harga ke atas atau tidak. Jadi posisi 4 jam ini sudah dalam posisi bullish, daily-nya itu baru berubah menjadi bullish di sini. Kita akan lihat apakah dia bisa membuat 5 wave ke atas, di mana ini adalah tampaknya baru 1, 2, 3, jadi baru 3 wave. 3 wave bukan merupakan pola yang bullish, tetapi harus 1, 2, 3, 4. Mungkin bisa sideways dulu selama beberapa saat, habis itu bisa naik ke atas setelah terjadi pola tersebut. Nah, ini belum kelihatan. Di time frame 15 menitnya ini, belum kelihatan dia itu polanya apa, karena harus naik turun dulu baru bisa kelihatan dia itu polanya apa. Kalau misalnya bull flag atau falling wedge, maka itu merupakan pola yang cenderung untuk bullish, dan ekspektasi saya kalau misalnya melihat pola tersebut itu adalah bisa naik ke atas lagi. Tapi untuk saat ini kita harus waspada karena takutnya ini bisa menjadi jebakan karena ada berita yang baik, berita bagus yang besar ini, orang-orang langsung melakukan long dengan leverage yang tinggi, sehingga ini memunculkan potensi likuidasi untuk dibawa lagi dibanting ke bawah karena adanya berita bagus yang cukup besar ini. Di sisi lain kita bisa melihat kalau indeks mata uang dolar seperti yang saya sebutkan kemarin juga itu dia rupanya ketika berita tersebut muncul langsung terjadi breakdown daripada garis trendline ini ya teman-teman. Jadi ini adalah hal awal yang baik untuk Bitcoin dan bisa menjadi semacam pembalikan arah untuk indeks mata uang dolar. Masih bisa naik sebenarnya karena biasanya bisa akan ada retest dulu atau bahkan membuat pergerakan harga yang lebih tinggi. Nah, dari situ kalau misalnya tidak cepat untuk kenaikannya atau lambat, itu maka akan bisa diikuti dengan pergerakan yang cepat ke bawah. Akan ada terjadi bearish crossover di MACD-nya. Mungkin kita bisa melihatnya untuk besok ya teman-teman. Bearish crossover. Di kesempatan sebelumnya, di mana terjadi bearish crossover ini, maka DXY itu biasanya selalu akan turun. Di kesempatan di sini, dan di kesempatan di sini juga. Sementara itu untuk ETH Bitcoin, dia keluar daripada polarizing wedge-nya. Ini itu bisa dilihat dengan dua sisi. Kalau misalnya kita lihat untuk yang merahnya itu aja, maka ini akan bearish ya teman-teman, karena dia keluar dari pola ini. Dia keluar daripada polarizing wedge dan ekspektasi bisa ke bawah lagi, ke daerah yang lebih bawah di sini. Tetapi ada juga sudut pandang yang lain, yaitu ketika kita melihat garis biru ini, maka kita tahu kalau ini dia berusaha untuk keluar daripada pola
falling wedge yang besar ini besar sudah ada dari tahun 2022 September, berusaha untuk keluar dari sini dan membuat support untuk di atas garis warna biru ini. Akan ada konfirmasi kalau misalnya harga itu bisa menembus daerah ini ya teman-teman, jadi daerah 0,064 disitulah bisa menjadi daerah, bisa berubah menjadi bullish untuk ETH Bitcoin dan bisa terjadi alt season menurut saya karena altcoin biasanya mengikuti pergerakan ETH Bitcoin ini. Untuk Bitcoin dominance sendiri, dia masih dalam posisi mengarah ke atas, jadi belum ada dengan indikator yang bullish untuk di RSI dan MACD-nya. Masih belum ketahuan apakah dia akan naik atau turun ya, karena masih berada di dalam range ini. Kita tunggu dia akan breakout ke atas atau ke bawah. Dan bukan hanya berita grayscale yang muncul, ada berita bagus lainnya yaitu Bank di Hong Kong, SEBA, itu baru saja mendapat persetujuan untuk menawarkan Bitcoin dan jasa kripto. Jadi ini sangat bullish sekali. Hong Kong itu sangat ramah kripto sekali. Mereka ingin cepat-cepat menjadi daerah pusat kripto di dunia ya teman-teman. Jadi mereka ya usahakan bank-bank yang ada di sana, institusi keuangan di sana itu juga bisa menawarkan jasa kripto untuk penduduk dan mungkin juga penduduk asing juga ya teman-teman. Ditambah lagi berita bagus untuk platform X atau Twitter. X baru saja mendapatkan lisensi mengirimkan mata uang di Rhode Island yang bisa digunakan untuk pembayaran cryptocurrency ya teman-teman. Ini adalah sebuah langkah yang inovatif sekali, di mana kalau kita lihat Instagram, Facebook, YouTube, mungkin ada sedikit kita bisa mengirimkan uang, tetapi itu masih berada di dalam sistem yang centralized. Nah, ini kita akan menggunakan sistem yang decentralized, menggunakan kripto, adalah langkah yang sangat maju sekali. X itu bisa melakukan custody, jadi menyimpan kripto itu bisa, transfer bisa, dan exchange digital currency, yaitu bisa kita jual menjadi USDC atau USDT atau sebaliknya. Ini adalah tahapan bagi Elon Musk untuk mendorong X menjadi aplikasi segalanya atau super app yang menginclude pembayaran fiat dan kripto. Di mana kita belum ada aplikasi besar yang ada pembayaran kriptonya dan ini bisa menjadi gede banget. Dan tentu saja ada indikasi kalau X ini akan menggunakan Dogecoin sebagai alat pembayaran di dalamnya. Konten kreator itu bisa dibayarkan menggunakan Dogecoin karena kecintaan Elon Musk terhadap koin ini, besar kemungkinan kalau Dogecoin itu bisa digunakan. Maka menurut saya DCA Dogecoin itu juga nggak apa-apa menurut saya karena ada sisi fundamental yang kuat di baliknya. Meskipun muncul berita bagus dari Grayscale, dari Hong Kong, dari X, tetapi kita tetap harus waspada karena di bulan September ini bisa menjadi bulan yang bearish untuk Bitcoin kalau kita lihat secara historis ya teman-teman. Akan saya update terus mengenai potensi munculnya FUD ke depannya teman-teman. Itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe. Bisa daftar BitGet untuk mendukung channel saya dan nantikan video saya selanjutnya.